Ya, Pak dosen selamat sore. Sore. Karena Bapak dosen jadi harus agak sopan sedikit ya Pak dosen ya. Siap. Nih, sekarang nih kan Bapak kan dari bidang kelautan nih. Iya. Bener kan? Iya. Kelautan dan perikanan. Iya. Nah, berarti kan itu banyak, kalau lagi ke lapangan berarti banyak ketemu sampah. Yes. Banyak. Kan isu-isu sekarang kan dari dulu sih banyak kan isu-isu tentang sampah, lingkungan segala Iya. macam. Menurut Bapak yang menarik tuh apa sih dari sampah ini? Kenapa bisa sampai ada di laut gitu? Padahal kan sampah adanya di daratan harusnya. Sampah-sampah darat bisa ada di laut gitu. Iya. Ya itu dia. Jadi datanya memang mengatakan ya 80% tuh dari daratan memang. Jadi kita ngebuang sampah di selokan juga lewat selokan lalu ke sungai, dari sungai muncullah dia di apa namanya di laut yang terdampar di pantai biasanya ya, dan sampai juga di bawah laut. Jadi yang kita pakai sehari-hari itu berakhir di laut melalui gorong-gorong air dan segala macam gitu. Iya. Kalau itu berarti sampah-sampah itu Ya. faktornya apa aja sih? Kayak misalnya plastik, kan misalnya ada sampah plastik, ada sampah makanan, ada sampah tekstil. Iya. Kayak gitu paling banyak apa sih di sana, Pak? Yang paling berbahaya sebenarnya plastik ya, sama foam gitu. Jadi kalau kita beli di warung-warung gitu, itu kan ada foam dan plastik. Nah itu yang paling lama tuh direduksi di lautnya, hampir berapa tahun ya, ratusan mungkin. Iya, Biar dia terdegradasi gitu. Tapi banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang kita pakai sehari-hari itu yang tidak terlihat ya, seperti odol begitu. Baru apa namanya, mesin cuci itu kan menghasilkan deterjen itu yang langsung dibuang ke selokan ya. Iya, iya. Dan kosmetik. Nah, itu yang menjadi salah satu yang paling berbahaya sebenarnya ya. Karena itu tidak kita rasakan gitu, kita membuang namanya mikroplastik tuh ke lautan gitu. Nah, itu yang paling banyak temukan memang dia kalau di Indonesia ya, sampah dari rumah tangga. Oh, sampah rumah tangga. Iya. Berarti cukup besar juga itu. Sangat besar. Berarti kan anak muda, berarti kan sampah-sampah rumah tangga tuh banyaknya dibuang sama anak muda dong. Kita balik lagi perspektif yang tadi kata Bapak bilang, kosmetik, Iya. sabun cuci muka, iya. gitu-gitu. Iya. Apakah penting itu menjaga lingkungan? Anak-anak muda tuh kan sekarang banyak yang katanya, ayo peduli lingkungan. Penting nggak sih? Ya sangat penting ya. Jadi aku kira sih sebenarnya yang membuat perubahan dalam lingkungan gitu ke arah positif adalah anak muda gitu. Ya. Dan ya kadang-kadang kita nggak tahu juga bahwa apa yang kita buang itu akan kembali lagi ke tubuh kita gitu. Jadi sekarang ini kan banyak ditemukan ya. Pertama, dalam botol mineral aja gitu sudah ditemukan yang dinamakan dengan plastik. Dan ternyata ini sudah lama berlangsung gitu, dan kita tidak menyadarinya. Jangan-jangan kita sakit itu bukan gara-gara penyakit yang biasa gitu, karena sudah terendap dalam tubuh kita sesuatu yang memang kita buang dulu, dan dia akan kembali melalui minuman, makanan, ikan yang kita makan, ayam yang kita makan dan sebagainya. Jadi sangat penting sekali sebenarnya untuk kita sadarin gitu bahwa pentingnya lingkungan itu sendiri gitu. Iya, berarti penting ya anak muda. Tapi berdampak nggak sih Pak anak muda dengan, misalnya anak muda nih bikin gerakan, ayo jaga lingkungan apa segala macam. Menurut Bapak anak muda perlu mengikuti kegiatan seperti itu nggak sih? Haruslah. Ya tadi, karena bumi ini memang sebenarnya diperuntukkan buat mereka gitu, atau buat kita lah ya, anak-anak muda gitu, walaupun usianya sudah Masih muda kalau Masih muda ya. dibanding orang tua saya sih masih lebih muda. Ya, jadi penting banget gitu, karena banyak aktivitas atau kegiatan di dunia ini gitu diprakarsai oleh anak muda gitu. Dan orang-orang tua gitu, atau orang yang lebih muda lagi, remaja gitu, mengikutin role-nya itu, mereka itu gitu. Dan saya kira anak muda itu menjadi salah satu faktor penting ya untuk keberlangsungan kedepannya gitu. Bagaimana sinergi antara manusia dengan lingkungan itu ada gitu. Iya. Iya, jadi banyak sekali yang diprakarsai oleh anak muda. Jadi misalkan clean sea action ya, atau memang aksi bersih pantai gitu, atau aksi bersih itu diprakarsai juga oleh anak-anak muda. Bukan lagi oleh orang tua. Baru Earth Hour itu juga diprakarsai oleh orang-orang muda gitu, yang punya concern terhadap lingkungan. Bahkan kalau kita lihat di TV-TV gitu, adanya tentang hewan-hewan yang mereka jaga gitu atau mereka selamatkan dari itu kebakaran hutan, seperti monyet, itu adalah
orang-orang muda gitu, bukan lagi orang-orang yang sudah senior ya atau sudah tua sekali gitu. Iya betul. Jadi cukup berperan penting juga sebenarnya anak muda ya. Tapi kan kalau misalnya kita cuman bikin jargon, bikin kegiatan gitu, kalau misalnya nggak dijadiin pola hidup, berarti kan sebenarnya kalau kita mau menyelamatkan alam ini atau anggaplah kita mau mencegah kerusakan untuk yang kayak Bapak pernah bilang, yang bumi ini dititipkan untuk anak cucu kita. Apakah dengan pola hidup itu akan mencegah kerusakan gitu, pola hidup yang bersih-bersih pantai, earth hour gitu-gitu? Ya setidaknya kalau kita tidak menambah kerusakan, paling tidak jangan merusak. Nah artinya memang kan ada keseimbangan alam tadi ya. Artinya dia bisa rusak karena sendiri gitu, diri sendiri, atau juga karena manusia. Tapi pada faktanya memang bumi ini rusak karena manusia ya. Karena adanya karbonnya meningkat sehingga muncul pemanasan global dan sebagainya. Jadi kembali lagi gitu bahwa peran serta itu mungkin yang tadi jargon tadi mungkin ya, itu mungkin itu aja mungkin yang mereka bisa lakukan, tapi di tempat lain mungkin harusnya disertai dengan aksi ya. Iya betul. Disertai dengan aksi banyak juga sebenarnya kalau kita lihat LSM terutama gitu, tidak mengatakan semua gitu, tapi ada juga yang hanya jargon saja, tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak melakukan juga gitu. Nah tapi harusnya kita harus sesuai dengan apa yang kita jargonkan dengan si aksinya itu. Betul. Itu yang kita inginkan dari anak-anak muda sekarang, karena anak-anak muda ini kan lebih kreatif, punya tenaga lebih banyak gitu, dan kemudian mereka punya ide-ide yang out of the box gitu. Itu yang kita inginkan sih. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita nggak bisa memperbaiki, seenggaknya jangan rusak lah ya Pak. Iya gitu. Iya berarti kan ada, kalau tadi berbicara soal pola hidup, apa sih hal kecil apa yang bisa berdampak, kayak misalnya kita nggak perlu kayak ganti plastik sama tas kain atau gitu. Hal kecil apa yang bisa kita lakukan itu untuk anak muda? Karena kan anak-anak muda zaman sekarang kan kayak maunya yang praktis-praktis lah. Gitu. Kalau menurut Bapak apa yang ada satu ya yang ini, kalau aku sih tidak terlalu paham tentang ininya, tentang tentang konsepnya gitu. Tapi katanya email itu sebenarnya itu menambah salah satu akibat daripada mengakibatkan pemanasan global ternyata. Makanya kalau kita mendapatkan email sesegera mungkin, kalau itu memang spam ya kita hapus saja gitu. Nah itu salah satu hal yang sangat mudah gitu, dan banyak orang itu melewatkan saja spam itu. Jadi mungkin dia hanya biarkan email itu berlarut-larut di dalam itu sehingga kita tidak baca gitu. Nah itu salah satu yang, cuma aku memang belum tidak terlalu paham tentang itu, tapi itu yang diteliti oleh orang banyak gitu. Yang kemudian juga mungkin kita dari hal-hal yang secara pribadi mungkin ya, dari rumah gitu, mungkin kita menggunakan energi dengan dengan efektif ya. Jadi ketika kita sudah tidak mencolok lagi si handphonenya, mungkin kita cabut gitu, walaupun memang tidak banyak daya dia sebenarnya ketika si colokan itu tidak tersambung ke handphone, tapi harusnya kita cabut karena dia ada daya yang tersambung, ada daya yang keluar gitu, tapi tidak besar memang sebenarnya. Tapi kalau kita kalikan berapa ribu orang atau berapa juta orang yang melakukan hal yang sama, itu juga akan mengakibatkan listrik kita akan semakin semakin bengkak, dan juga itu akan menambah juga efek daripada pemanasan global. Nah hal-hal kecil seperti itu mungkin baru yang kemudian kalau kita mungkin keluar rumah gitu dengan jarak 100 meter atau 200 meter gitu, tidak perlu lagi menggunakan kendaraan, mungkin kita coba dengan jalan kaki dan mungkin lari pagi mungkin ya. Itu mungkin kita, jadi kalau kita kan mungkin ke warung aja mungkin beli telur gitu, kita mungkin akan naik motor gitu untuk ke sana. Itu mungkin yang hal-hal kecil yang bisa kita lakukan gitu. Iya. Setuju. Jadi sebenarnya peran penting dalam menjaga lingkungan ini ada di anak muda sebenarnya Pak ya. Iya, karena dari mereka gitu, karena mereka dilihat oleh banyak orang gitu, dan ketika anak muda itu melakukan sesuatu itu akan dicontoh gitu. Dan orang tua sekarang kan mencontoh ya, ketika anak-anak muda menggunakan contohnya misalkan WhatsApp, Telegram gitu, dan itu kan kita yang pertama, itu anak muda itu yang pertama. Lalu orang tua itu mau tidak mau dia mengikutin karena anaknya begitu gitu. Betul. Nah itu salah satu contohnya gitu. Iya, jadi kesimpulannya teman-teman kalau nggak bisa mencegah kerusakan atau tidak bisa memperbaiki, ya udah jangan dirusak gitu. Jangan dirusak. Dengan pola-pola hidup yang lebih baik lah, kayak yang tadi kayak Bapak bilang, cabut listrik, spam email dihapus gitu-gitu. Yang walaupun ada data pasti nanti bakal akan ada ininya, cuman
teman-teman ayolah, maksudnya lingkungan ini Iya. nanti anak yang kata Bapak bilang ini buat anak cucu kita gitu. Iya. Jadi segitu aja di hari ini, tetap jaga keselamatan alam karena keselamatan alam keselamatan kita. Bye. Bye.